warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhyi Ripai, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Ibu Popi Mulyaningsih MPD selaku guru matematika di SMA Negeri 1 Maja. Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam. Ya, gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah. Baik Bu Popi, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait nanti persiapan untuk kegiatan supervisi akademik. Ya, baik Pak. Ya, dimana sebelum kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik ada yang namanya kegiatan pra-observasi. Nah, tujuan dari kegiatan supervisi akademik adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi ya proses pembelajaran nanti yang dilaksanakan oleh Bu Popi di kelas. Kemudian tujuan dari pelaksanaan pra-observasi ini adalah untuk persiapan awal nanti Bu Popi untuk mengajar di kelas agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri untuk menyampaikan pembelajaran di kelas. Baik Bu Popi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya terkait kegiatan pra-observasi ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu Popi capai nanti pada saat pelaksanaan supervisi akademik? Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya ya Pak ya. Nah, pada kesempatan nanti saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya, yaitu menentukan distribusi probabilitas variabel acak diskrit. Nanti tepatnya akan saya berikan di kelas 12 MIPA Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Popi. Kemudian Bu Popi, pertanyaan yang kedua adalah area pengembangan yang akan dikembangkan nanti dalam proses pembelajaran di kelas apa? Ya, nah karena tujuan pembelajarannya adalah menentukan distribusi peluang variabel acak diskrit, jadi saya menitik beratkan pada penyelesaian masalah tentang bagaimana mendistribusikan variabel acak diskrit dengan menggunakan beberapa penyajian data. Jadi dimulai dari tabel, lalu bagaimana menentukan fungsi-fungsinya dan membuat grafik. Jadi dari mulai pengetahuannya dengan keterampilannya. Jadi nanti juga ada keaktifan siswa di sana. Oke, baik Bu Popi. Jadi area pengembangannya ada 3 aspek ya. Iya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan ketiga Bu Popi terkait rancangan pembelajaran nanti akan dilaksanakan di kelas, mulai dari strateginya seperti apa, kemudian model dan metodenya yang akan digunakan seperti apa. Jadi mungkin saya mulai dari modelnya dulu ya. Modelnya itu saya akan menggunakan problem based learning. Jadi siswa itu disajikan permasalahan secara berkelompok nanti dilakukannya, dan di sana mereka bisa berdiskusi dengan kelompoknya dan dapat menyajikan hasil-hasilnya dengan saya menggunakan live worksheet di pembelajaran tersebut, LKPD-nya. Oke, baik. Jadi model yang digunakan adalah model PBL ya? Ya. Oke. Berikutnya Bu Popi terkait nanti media pembelajaran yang akan digunakan berupa apa? Jadi saya menggunakan, kalau untuk medianya saya menggunakan handphone Pak untuk pembelajarannya, karena nanti LKPD-nya berbentuk elektronik. Jadi mereka menggunakan penyajian datanya di sana, mulai dari pendistribusian menggunakan tabel, tapi untuk grafiknya digunakan dengan penggaris di buku catatan masing-masing. Baik, terima kasih Bu Popi. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Popi ya, terkait untuk waktu pelaksanaannya, rencana kapan akan dilaksanakan? Rencananya di Januari ya, gitu. Ya, oke, berarti pelaksanaannya direncanakan nanti di awal Januari ya, Ya. di awal semester genap ya, Ya. di tahun pelajaran 2023-2024 ya. Ya. Kemudian kelas berapa yang akan nanti Ibu Popi ajar? Ya, rencananya itu karena ini materinya di matematika peminatan ya, Ya. Pak, ada di kelas 12 program IPA. Baik, Bu Popi, terkait nanti kegiatan supervisi ya, selain nanti ada kegiatan pra observasi yang saat ini kita lakukan, kemudian nanti ada kegiatan supervisi ya. Nanti tadi rencananya di bulan Januari dah, nanti akan saya nilai, kemudian nanti akan saya nilai, kemudian saya awasi pada saat Bu Popi melaksanakan pembelajaran. Kemudian setelah itu nanti adanya percakapan kembali, yaitu pasca observasi ya, terkait nanti pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, baik, Pak.
kemudian Bu Popi, sebelum kita akhiri ya pertemuan kali ini, nah sekarang apa yang dapat Bu Popi dapatkan pada percakapan kali ini? Ya, yang saya dapatkan pada percakapan kali ini, karena ini adalah untuk pra observasi ya Pak ya, jadi saya sudah mulai mempersiapkan untuk observasi berikutnya. Perasaannya ya lumayan harus dipersiapkan dengan baik untuk observasi yang nanti akan Bapak laksanakan ya untuk saya. Baik, Bu Popi, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaannya ya dapat berjalan dengan baik, Ya. Bu Popi lebih siap dan lebih percaya diri lagi ya. Iya baik Oke, Pak. terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya siapa? Silahkan pimpin doa ya. Yuk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Ferdi. Oh, Ferdi. Tadi kemana? Dispen, Bu. Dispen. Dispen apa Idin? Dispen. Dispen. Terus siapa lagi? Dimas Rangkai. Dimas Rangkai. Sakit? Tidak. Janjian? Iya. Oke. Oke, cuman itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai ya dengan materi kita, yaitu tentang distribusi binomial. Ya, sebelumnya ada yang sudah baca materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya? Apa sih distribusi binomial? Apa persyaratannya? Ya, prasyarat untuk masuk ke distribusi binomial. Kalian pernah belajar tentang peluang? Nah, nanti kita coba lihat apa sih tentang distribusi binomial. Oke, kita lihat. Nah, ini kita bahas tentang distribusi binomial. Jadi nanti di distribusi binomial itu ada macam-macam variabel, ya. Ada variabel diskrit dengan variabel acak. Ya, nilai-nilainya seperti apa saja? Ya, nanti coba kita lihat. Nah, di sini coba kalau kalian perhatikan dulu. Ini saya punya apa ya? Video. Cuma nggak kedengeran suaranya ya? Oh ya, kita agak cepat aja. Emang soalnya. Dia nggak mau main. Ya, oke, kita lihat. Ya, oke. Nah, perhatikan ya bagian ini ya. Ya, sedang nobar kita ya. Ujuk-ujuk kan. Oh iya. Ya. Bubu-bubu. Masuk lagi. Tadi. Oh, masih ada tadi ya? Salah dong ya. Oke. Nah, oke, itu tontonannya cukup ya. Nanti kita kapan-kapan mau bareng ya. Iya, oke. Kenapa? Oh, sakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, distribusi binomial. Nah, dari tampilan tadi, tayangan tadi, kira-kira, nah di sini ada, wah kurang jelas ya ini, terlalu tinggi. Gimana ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nanti gambar
Bernoulli itu ada sukses. Nah, dari pengertian distribusi binomial, tadi kalian sudah nonton ya pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Brunei. Kira-kira sambutannya apa sih dengan distribusi binomial? Peluang apanya? Gol. Kalau gol gimana sih? Boleh. Apakah dia sukses atau gagal? Tergantung golnya kemana? Ke Indonesia atau ke Brunei. Jadi ada keterangannya di situ. Ya, apa terjemahannya kita mau memilih mana? Kalau dia golnya masuk ke Indonesia, kita milih Indonesia, berarti suksesnya buat Indonesia dong. Ya, begitu ya. Oke, nah itu sambutannya dengan distribusi binomial. Nah, di sini ada penerapan distribusi binomial. Jadi ada biasa ada poin, ya. Biasa poin ada berapa kemungkinan? Dua. Ada apa saja? Bope. Angka dengan ganda. Nah, ada dua kemungkinan ya. Kalau saya minta peluang munculnya angka, kalau yang keluarnya ganda, sukses atau gagal? Nah, begitu seterusnya ya. Nah, selanjutnya ada peluang sebuah dadu. Dadu ada berapa ruang sampelnya? Nah, ada mata dadu apa? Mata dadunya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Nah, dimintanya di sini, jika dimintanya adalah angka, ya mata dadu dengan mata dadu 5. Kalau bukan 5 berarti dia gagal. Ya. Dan yang terakhir ada pengambilan kartu bridge. Ya, misalkan kita diminta untuk mengambil as, kartu as. Kalau yang diambilnya bukan kartu as, ya berarti gagal. Kalau yang diambilnya as, ya itu namanya proses Bernoulli. Ya, ada sukses dan gagal. Nah, selanjutnya ada variabel acak. Nah, siapa yang mau membacakan? Udah kebaca bagian sini? Kurang terbaca ya? Oke, berarti saya baca aja. Variabel yang menghubungkan kemungkinan hasil acak, ya ruang sampel dari sebuah percobaan dengan nilai berupa bilangan real, di mana hanya ada satu nilai untuk setiap titik sampel. Nah, di sini ada variabel acak itu ada dua. Yang pertama adalah variabel acak diskrit, dan yang kedua adalah variabel acak kontinu. Ya, kalau diskrit itu hanya angka-angka tertentu saja yang diambil. Kalau kontinu, ya, yang diambil itu intervalnya. Ya, begitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Hari ini kita bahas tentang variabel acak diskrit dulu. Jadi variabel acak diskrit itu mempunyai peluang. Ya, ada peluang, lalu dia punya peluang dari variabel acak itu disimbolkan dengan X, ya, dan nilai dari peluang tersebut itu X-nya X kecil, ya, yang di sebelahnya ya, Fx sama dengan P, ya, X sama dengan X kecilnya. X-nya itu adalah peluang dari nilai variabel dan X kecilnya adalah nilai dari variabel tersebut, ya. Selanjutnya bentuk penyajiannya ada bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Nah, di sini ada 3 cara untuk menentukan atau membuat distribusi peluang dengan cara tabel, ya, lalu grafik dengan fungsi. Kalau tabel mungkin kalian sudah pernah buat ya. Di statistik kemarin semester 1 di matematika apa? Umum ya? Di matematika umum. Nah, terus selanjutnya ada distribusi peluang, disebut juga distribusi probabilitas, ya, atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Pada bawah handphone? Kalau bawah, ini sekarang saya punya sesuatu buat kalian. Karena kemarin materinya sudah disampaikan. Ya, oh
apa? Tenang, kita pakai tethering. Seperti biasa, ya. Ya, oke. Sudah hafal ya? Ya, oke. Nah, disiapkan handphonenya. Kita kerja dengan kelompoknya. Satu kelompok hanya cukup 2 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Ya, satu meja bareng-bareng ya. Oke, ini saya share linknya. Kita misalkan variabel acak X menyatakan banyak anak laki-laki. Ada? Ya, silakan diisi dulu dengan identitas kalian ya. Identitasnya jangan lupa. Sudah? Sudah diisi identitasnya? Bisa dikerjakan? Ya. Ingat? Waktu SMP? Office Bu. Oh, MTS. Ada kalau mau ngisi koin itu ada angka, ada gambar. Kalau ini jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Jadi kalian bisa mengisinya dengan kalau ada titik-titik itu. Kalau laki-laki diibaratkan dengan dimisalkannya L. Lalu perempuan apa ini? Kalau ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak tiga dong. Dominannya ada berapa? 22. Berarti PL. Menyatakan banyak anak laki-laki, kemungkinan jenis kelamin yang lain adalah laki-laki atau perempuan. Misalkan P adalah anak perempuan dan L adalah anak laki-laki. Variabel acak X menyatakan banyaknya anak laki-laki. Sebelumnya kita isi dulu ruang sampelnya. Jadi di sini ada ruang sampel. Jadi bukan saya. Ya, itu yang depan anak pertama. Oh, iya. Kemungkinannya Jadi yang pertama itu anak pertama, kemungkinannya itu jenis kelaminnya kemungkinan jenis kelaminnya itu sebelahnya. Ah, itu. jenis kemungkinan yang pertama itu jenis kelaminnya perempuan. Yang keduanya itu yang sebelahnya. Ini Ya. ini. Ya. Dan yang kedua itu kemungkinannya perempuan juga. Dan yang ketiga kemungkinannya perempuan juga, dan yang keempat kemungkinannya laki-laki. Dan Anaknya cuma 3 dimintanya. Jenis kelaminnya ada 2. Nah, ini perempuan. Ini laki-laki, kemungkinan anak pertama. Begitu. Anak keduanya kemungkinannya sama, perempuan dengan laki-laki. Yang ini anak ketiga perempuan laki-laki, ini juga sama, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Nah, kalian nanti cari di ruang sampelnya perbedaannya. Anak pertamanya berarti perempuan, keduanya itu yang kedua, yang ketiganya perempuan, begitu bacanya. Nah, yang bawahnya ikutin jalur cabang ini, perempuan, perempuan, Laki-laki. jadi kemungkinannya itu namanya peluang suatu kejadian. Jadi di sini ada kemungkinannya itu anak pertamanya itu perempuan, anak keduanya perempuan juga, dan anak ketiganya perempuan juga. Dan yang kedua itu anak pertamanya perempuan, anak keduanya perempuan, anak ketiganya laki-laki. Dan selanjutnya anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki, dan anak ketiganya perempuan. Dan selanjutnya itu anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki, dan anak ketiganya laki-laki. Dan yang selanjutnya ini anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu yang pertama. Anak pertamanya itu laki-laki, anak keduanya perempuan, anak ketiganya perempuan. Selanjutnya itu anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan, dan anak ketiganya laki-laki. Selanjutnya anak pertamanya laki-laki, anak keduanya laki-laki, anak ketiganya perempuan, dan yang terakhir itu anak pertamanya laki-laki, anak keduanya laki-laki, dan anak ketiganya laki-laki. Nah, dari diagram pola tersebut bisa disimpulkan bahwa ruang sampelnya, nah bisa kita lihat polanya itu begini, P. Dari sebelah sana aja coba kamu. Nah. Jadi
polanya yang pertama itu PPP. Bisa kita lihat anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Nah, sama seperti yang lainnya, jadi polanya jadi bisa kita dapetin itu ruang sampelnya PPP, PPL, PLP, PLL, LPP, LPL, LLP, dan LLL. Dan NS ini adalah jumlah ruang sampelnya, yaitu ada 8. Oke. Untuk tabelnya kita bisa lihat di data sebelumnya. Jadi ini pertama nih contoh, ruang sampel yang pertama itu kan PPP. Nah, variabel di ruang sampel PPP ini kan dia tidak punya variabel X, maka kita jumlahnya 0. Itu laki-laki. X-nya itu variabel X-nya itu jumlah anak laki-laki. Nah, yang kedua itu PPL. Bisa kita lihat di sini jumlah anak laki-lakinya itu ada 1. Jadi variabel X-nya 1. Nah, sama seperti semuanya ke bawah itu sama caranya. Jadi kita bisa lihat ada hasilnya variabel X-nya itu ada 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Dan berdasarkan tabel di atas, maka distribusi probabilitas variabel acak distrik adalah P peluang sama dengan ini. Ya, variabel acak X dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 0. Gimana bacanya? Peluang Variabel acak X dengan jumlah anak laki-lakinya 0 adalah ya berapa gelombangnya? 1 per 8. Terus Oke, langsung dulu. Yang kedua itu peluang jumlah anak laki-laki variabel 1. jumlahnya 1. Peluang variabel laki-laki 1, variabelnya itu PPL, PLP, LPP. Nah, peluangnya adalah 3 per 8. Dan yang kedua itu peluang variabel laki-laki 3, peluangnya itu PPL, LPL, LLP. Dan peluangnya itu 3 per 8. Dan yang terakhir itu peluang variabel laki-laki 3, yaitu peluang LLL 1 per 8. Nah, distribusi probabilitasi variabel acak distrik tersebut dapat dibuat tabel seperti ini. Yang pertama itu nilainya adalah 0. nilainya 0, 1, 2, dan 3. Dengan peluangnya X sama dengan X kecil. X-nya 0. X-nya 0, nilainya 1 per 1. Dengan nilai peluang X-nya 0, peluangnya 1 per 8. X-nya 1, peluangnya 3 per 8. X-nya 2, nilainya 3 per 8. Dan X-nya 3, nilainya 1 per 8. Maka pertanyaannya yaitu, berapakah peluang keluarga Ilham memiliki minimal 2 anak laki-laki? Bisa kita lihat tabel ini 3. Berarti kan udah memasuki minimal. Dan 2 itu masuk minimal. Sedangkan kalau 1 itu udah bukan masuk minimal, karena di sini minimalnya 2. Jadi bisa kita operasikan 3 per 4 ditambah 3 per 8. 3 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, dikotak juga kan biar ada ini. Ya. Dikotak juga. Dapatnya berapa? Dapat itu. 3 per 8. Tambah bawah aja. Iya. Jadi kita dilihat minimalnya yaitu 3 ini Ya. ditambah Tambah 1. Tambah 1 per 8 sama dengan 4 per 8. Bisa kita bulatkan, sederhanakan menjadi 1 per 2. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Silakan, ada yang
jawaban dari teman-temannya, ya. Ada yang ingin memberikan rangkumannya apa yang kita pelajari hari ini? Iya, kita pelajari hari ini tentang apa sih? Distribusi binomial dengan variabel acak diskrit. Terus penyajiannya ada apa saja? Bisa dengan penyajiannya tabel, grafik, terus udah ya, oke. Nah, apa yang kalian rasakan hari ini? Seru. Penasaran. Coba Dona, perasaan hari ini apa? Gimana? Menyenangkan. Menyenangkan itu di bagian mananya dong? Iya, oke. Manda, gimana perasaannya hari ini, Manda? Senangnya di bagian mana, Man? Kayak penasaran dan pengen tahu Pengen tahu isinya. Oke, masih penasaran ya? Nanti kita kasih soal ya. Manda. Oke, perasaan yang lain gimana? Musik. Musiknya bagian apa? Anaknya. Padahal kan di sekolah ini ada? Kenapa bikin pusing? Gak ada yang lain kan? Laki-laki? Apa? Satunya lagi? Ya, oke. Oke, untuk tugas berikutnya ya, coba kalian pelajari. Tadi kan kita sudah belajar tentang distribusi variabel acak diskrit. Nah, coba kalian cari tahu ya, bagaimana penyajian dari yang tadi. Tadi kan hanya bentuk tabel. Nah, penyajiannya. Coba kalian buat ya dalam bentuk grafiknya dengan fungsinya. Oke? Oke, dan kalian jangan lupa baca tentang contoh-contoh dari variabel acak diskrit. Ya? Ada bisa kan? Tentang tugasnya? Bisa dipahami? Coba diulangi. Tugasnya? Ya. Ya, dibuat grafik dan fungsi. Terus contoh dari distribusi acak diskrit ya, variabel acak diskrit. Oke, cukup? Cukup ya. Karena sudah cukup, kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Murid PAI CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Maja, Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Ibu Saroh MPD selaku pengajar praktik dan didampingi oleh Ibu Popi Mulyningsih selaku guru yang observasi. Selamat siang Ibu semuanya. Sehat semuanya. Baik. Pada pertemuan kali ini adalah kegiatan untuk wawancara pasca observasi ya dengan Ibu Popi Mulyningsih ya, karena pertemuan sebelumnya sudah diobservasi. Oke. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait setelah selesai Bu Popi melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu Popi ya, bagaimana perasaan Bu Popi pada saat setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Ya, mohon izin ya Ibu. Jadi kemarin kebetulan Pak Muhi mengobservasi di kelas saya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu adalah menentukan
eh, distribusi peluang dari variabel acak diskrit. Iya, betul. Jadi di sana perasaannya seperti apa, karena saya dengan Pak Muhi sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi alhamdulillah dari observasi, mungkin dari observasi yang Pak Muhi lakukan di kelas, saya juga mulai ada pembelajaran di sana gitu. Jadi perasaannya senang Bu, karena sudah diobservasi dengan sesuai dengan mata pelajarannya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Popi tadi. Jadi perasaannya senang ya. Iya. Alhamdulillah ya. Khawatir itu tadi ya, khawatir tegang gitu ya. Khawatir terbebani. Terbebani itu tadi Bu. Oke, yang kedua Bu Popi terkait area pengembangan apa, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu terapkan pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin kemarin itu pembelajaran di kelas karena saya tadi tujuannya adalah untuk siswa mampu menentukan distribusi peluang dari variabel acak diskrit, dan di sana itu seharusnya ada rincian-rinciannya, penyajian datanya gitu ya, penyajian datanya dari mulai tabel, grafik gitu ya, dan fungsinya di sana tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama itu siswa diminta untuk duduk secara berkelompok Ibu. Jadi di sana karena mungkin kemarin kesulitannya karena waktunya, kadang kalau matematika itu untuk membuat kelompok anak mau enggak gitu. Kadang pengennya satu kelompok sama itu lagi gitu. Nah, itu kesulitannya di situ yang pertama. Nah, sudah pembagian kelompok, saya berikan stimulus untuk masuk ke materi. Stimulusnya itu kalau tidak salah kemarin bola ya Pak ya, pertandingan sepak bola. Iya, karena video pertandingan sepak bola. Nah, kemudian dari video itu siswa dirangsang untuk masuk ke materi, dan setelah itu diberikan LKPD. Jadi di LKPD ya menggunakan aplikasi Levoxit. Iya gitu. Iya di Levoxit. Iya, nanti di sana itu disajikan suatu permasalahan ya, kurang lebih permasalahannya tentang distribusi variabel diskrit ya, diskritnya. Kemudian anak-anak itu mengisi di Levoxitnya ya gitu, mengisi di Levoxit. Mungkin ada beberapa siswa yang masih bingung Bu, padahal itu udah pernah saya terapkan juga di anak, karena mungkin saya terlalu lama menjedanya, jadi anak-anak masih kembali lagi ke Ibu ini ngisinya apa sih gitu, mungkin seperti itu. Nah, itu saya jelaskan ulang cara pengisiannya, dan mereka juga diskusi tahapannya, dan setelah itu presentasi ke depan untuk tahapan-tahapan dalam kegiatan pembelajarannya. Udah siap cukup. Kemudian dari pengembangan, nah kemudian Bu Popi sebelum kita tutup, nah apa langkah Bu Popi ke depan untuk tadi kan ada ditemukan ya ada kesulitan atau kekurangan ya? Ya, mungkin untuk kedepannya saya harus memikirkan hasil akhir si anak itu seperti apa. Jadi jangan terpaku hanya satu metode itu saja biar anak paham, tapi saya harus memikirkan untuk cakupan ini semuanya bisa atau tidak gitu. Mungkin saya harus memikirkan itu lagi Pak. Jadi mungkin saya akan coba. Sebenarnya kemarin saya mengikuti kegiatan webinar yang matematika. Yang terakhir saya ikut itu yang matematika di Pombel yang Tangerang. Iya, itu barisan dan deret itu menggunakan aplikasi juga, itu juga ya buat modal saya, itu bukan untuk saya aja tapi untuk anak-anak juga. Oke, baik Bu Popi, tadi langkah selanjutnya untuk memperbaiki ya pembelajaran depannya adalah tadi mencoba untuk metode pembelajaran ya dan aplikasi lain ya agar nanti pembelajaran lebih menarik lagi ya, terutama untuk pembelajaran matematika. Betul Pak. Terima kasih Bu Popi ya. Kemudian ada tambahan dari Bu Sarah selaku pelajar praktik terkait kegiatan kelas komunikasi ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhi. Terima kasih sudah melaksanakan observasi pembelajaran dengan sangat baik. Terima kasih juga atas bantuan Bu Popi ya, kesediaannya gitu. Saya melihat bahwa tahapan supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Muhi sudah sangat baik sesuai dengan langkah-langkahnya. Kemudian tadi coachingnya juga berjalan dengan baik. Bu Popi juga sangat kooperatif gitu ya, sangat kooperatif. Pak Muhi juga
tahapan bertanyanya juga terstruktur, rapi ya, dan sistematis, sehingga Bu Popi tidak merasa terbebani, tidak merasa sedang diwawancara, tidak merasa sedang dihakimi gitu ya, karena mengalir begitu saja dan sangat ringan, alami, semuanya berjalan sesuai dengan keharusannya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup kegiatan Pasca Wisata ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.